Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori-teori pendidikan dalam aliran baru. Pada kesempatan ini kami mendapatkan sekolah kerja dan pengajaran proyek. Baiklah, yang pertama adalah sekolah kerja. Model pembelajaran sekolah kerja ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya berkepentingan bagi individu, tetapi juga berkepentingan bagi masyarakat. Dengan kata lain, sekolah memiliki kewajiban untuk mempersiapkan warga negara yang baik, yakni 1. Tiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan kerja. 2. Tiap orang wajib menyumbangkan tenaga kerjanya untuk kepentingan negara. Dan yang ketiga, dalam menunaikan kedua tugasnya tersebut, haruslah selalu diusahakan kesempurnaan, agar dengan jalan itu, tiap warga negara itu mampu mempertinggi dan menyempurnakan kesusilaan dan keselamatan negara. Dan selanjutnya adalah tujuan pengajaran sekolah kerja ini. Yang pertama, agar anak memiliki pengetahuan dari buku yang dia pelajari atau dari pengalamannya sendiri. Dan yang kedua, agar anak memiliki pengetahuan dan kompetensi tertentu. Dan yang ketiga, agar anak memiliki pekerjaan sebagai persiapan untuk mengabdi kepada negara. Intinya bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kami, Pipit Lidiarti. Saya Pipit Lidiarti, NIM 200110059. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai pengajaran proyek. 1. Pengertian pengajaran proyek. Proses pembelajaran pasti menggunakan sebuah model pembelajaran. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sebuah kerangka atau konsep prosedur yang sistematis dalam suatu proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagai pedoman bagi guru untuk merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 2. Prinsip pembelajaran berbasis proyek. Menurut Thomas, dalam bukunya, Hosnan menyatakan pembelajaran berbasis proyek mempunyai beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip sentralistis. Proyek dalam pembelajaran berbasis proyek adalah pusat inti kurikulum, bukan perlengkapan kurikulum. B. Pernyataan pendorong proyek dalam pembelajaran berbasis proyek terfokus pada pertanyaan atau masalah yang mendorong pelajar menjalani konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari disiplin. C. Investigasi konstruktif. Proyek melibatkan pelajar dalam investigasi konstruktif. D. Otonomi. Pembelajaran berbahasa proyek mengutamakan otonomi, pilihan waktu kerja yang tidak bersifat rigid dan tanggung jawab. E. Realisme. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata, berfokus pada pernyataan atau masalah autentik dan pemecahan berpotensi untuk diterapkan
di lapangan yang sesungguhnya. 3. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi yang besar untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Menurut Buck Institute, sebagaimana dikutip oleh Warna, pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. B. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. C. Siswa merancang proses untuk mencapai hasil. D. Siswa bertanggung jawab mendapatkan dan mengolah informasi yang dikumpulkan. E. Siswa melakukan evaluasi secara kontinu. Siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. G. Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. 4. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan. A. Kelebihan pembelajaran berbasis proyek. 1. Meningkatkan motivasi. 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 3. Meningkatkan kolaborasi. 4. Meningkatkan keterampilan mengolah sumber. 5. Manajemen skill. B. Kelemahan pembelajaran berbasis proyek. 1. Memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah. 2. Memerlukan biaya yang cukup banyak. 3. Banyak peralatan yang harus disediakan. A. Kesimpulan. Proses pembelajaran pasti menggunakan sebuah model pembelajaran. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sebuah kerangka atau konsep prosedur yang sistematis dalam sebuah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu dan sebagai pedoman bagi guru untuk merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis. B. Saran dan kritik. Dalam pembuatan makalah ini sangat membutuhkan kritik agar makalah ini dapat berkembang dan sempurna. Dan segi materi mampu struktur penulis makalah ini, saran kami lebih banyak membaca materi-materi ini karena sangat bermanfaat dan memberikan pemahaman lebih lagi kepada kita pribadi. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.